Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, teman setia Sport Family Official. Ya, kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang saja dulu ya tentang apa yang update hari ini, yang terjadi di hari ini. Ya, teman-teman tahu bahwa di seluruh media, seluruh sosial media, kadang berita-berita KDM itu selalu viral ya. Cuman sebelum kita membahas ya bagaimana sahabat Esport Family Official, mudah-mudahan kabar sahabat selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki ya. Nah, hari ini kita akan melihat video yang paling viral dari KDM, dimana semua tahu dua hari kemarin ada seorang kakek-kakek dan ternyata itu mantan jaksa ya, yang awalnya kita tuh nggak tahu, dan tapi wah, hebatnya netizen ada yang bisa menelusuri bahwa kakek-kakek itu ternyata mantan jaksa, dan jaksanya itu ya ternyata pasti otomatis jelas tahu hukumnya, dan ternyata orang hukum ya banyak seperti ini oknum ya. Nah, itu pastinya apakah dia dapat pensiunan, ya otomatis kalau dia pegawai negeri pasti otomatis ada pensiunan ya. Cuman kita lihat lagi seberapa ngotot dia. Yuk kita lihat. Kenapa, Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama Saya siapa? nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis, sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi, Pak, sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, Memang negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah, Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Ya, Kenapa kalau saluran PJT air salah, disamakan? Bapak nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini saya nanya aja juga. Bapak seenaknya, Pak. Saya nanya itu. Saya nggak ada. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu. mencegah banjir, Tapi demi kepentingan orang. Demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Kalau sewanya bisa ada, saya nanya. saya minta Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya minta? Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Bapak saya gini, Pak. nanya aja mau Pak, perintah. kalau banjir nggak Saya akan tahu nanya. kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Nggak. Bapak pengen banjir. Loh, Dengerin. Bapak begitu deh. Bentar. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir, Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan diberi. Ya, kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya nggak nggak begini. Oke. Ini negara, Pak. Saya juga yang menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara juga. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir, Pak. Banjir. Ya, dari awal aja dia sudah berbicara tidak dengan nada baik-baik ya. Sudah dengan tidak ada etikat baik, langsung teriak-teriak, langsung menyolot. Terus teman-teman bisa lihat, nah ini barusan bisa lihat ada ya KDM jelaskan orang bawah banjir Pak, tapi dia bilang tidak banjir. Iya, dia kan yang menyebabkan orang yang di bawah banjir. Berarti ini otaknya udah agak waras ini. Ya. Dia dengan seenaknya di sini kan nggak banjir, iya, tapi tempat dia itu yang menyebabkan banjir. Itu. Terus dia itu bilang ini negara. Dia selalu bilang negara seperti barusan. Negara ini punya aturan, tapi dianya melanggar hukum. Padahal dia mantan jaksa. Benar-benar gak paham ini ya. Ya. Nah,
seperti itu. Yuk kita lanjut lagi. Gini, ada IMB-nya? Ada IMB saya nanya. Si IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya, berarti Bapak melanggar aturan. Kan dilarang Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya menerima hal kalau itu memang itu dipergunakan. Tapi caranya tidak seperti ini. Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Boleh Saya nggak? tahu. Saya tahu. Ya kalau tahu kenapa Bapak lakukan? Lah iya, saya tahu. Bapak tahu Tapi ini hukum cara. kenapa melanggar hukum? Bapak juga tahu caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak. nanya aja? Tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas sepadan Tapi sungai. harus ada semuanya orang itu Lah, nggak kalau ada bisa. punya hak di sini. Bangunan liar. Dan dia Pak. tidak Boleh saya liar. tanyakan? Saya tidak liar, saya nyewa. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Tapi Bapak bangun pakai izin nggak ke kelurahan? saya nyewa. Ya bukan ngebangunnya pakai izin nggak? Saya nyewa diizinkan oleh penyewa yang Oke, menyewanya. yang mengizinkan membangun penyewa apa dinas? Nah, Perkim? itu jangan Bapak ngerti dibilang aturan itu. hukum kok melanggar hukum? Anda juga mengatur aturan hukum. Kenapa orang yang menyewa dia Loh, saya karena aja? bukan tanah Bapak. Bapak ngerti nggak negara? Ini bangun di sini, orang di sana kebanjiran. Di mana Tahu. perasaan Bapak? Tahu. Saya nanya perasaan Bapak di mana? Orang lain banjir, Tapi caranya tidak seperti ini. mereka juga tidak tahu. Mereka kebanjiran dan menderita, Pak. Mereka kebanjiran menderita. Orang kehilangan 20 hektar, masa tanamnya hilang, tidak bisa nanam padi, nggak ngamuk, Pak. Ya, betul, Pak. Tuh lihat Pak tuh, tanah gajah tandus Pak. Tanya anak buah Bapak dah, tanya. Jangan bikin alasan gara-gara Karena surat. kalau banjir tuh gini, Pak. Jangan bikin alasan. Surat tidak sampai sama saya Iya, berarti anak buah bapak yang nggak benar. Lah, Ngapain ke saya nanya? Ya, di akhir video tersebut kita sudah lihat ya, setelah dia nyolot-nyolot, gak ngerti negara, macam-macam. Terus, tapi kan KDM akhirnya mana IMB-nya? Dia nggak bisa memperlihatkan. Ya, terus dia malah bilang harus sama KDM dibilang Bapak itu melanggar hukum, tapi dia tetap malah memutarbalikan. Padahal dia itu orang hukum, dia itu mantan jaksa. Saya pernah lihat, cuman saya lupa nggak screenshot ya. Dia itu juga yang mempermasalahkan jaksa, salah satu jaksa yang mempermasalahkan dan Pak Habibie almarhum. Ya, yang jelas aku nggak ngerti lah. Yang jelas orang ini benar-benar nyolot, ya terus nyolot, nggak tahu apa tujuannya. Yang jelas, kenapa sih? Lalu mungkin beberapa orang bertanya. Kalau yang sejalan dengan KDM itu bertanya, kenapa nih orang benar-benar nyolot? Biasanya suka ada sesuatu gitu kan. Dan ternyata ini dia. Ternyata benar ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Ya, tapi kalau untuk yang tidak suka KDM, di mana-mana pasti ada jelas yang tidak suka, terutama yang terganggu lahannya ya, yang terganggu lafaknya. Dan yang tidak suka ya jelas ya, itu banyak ya, saya baca pun komen-komen KDM katanya apa ya, tidak bisa musyawarah yang baik-baik. Musyawarah yang baik-baik itu kalau orangnya baik, diajak ngomong yang baik, berbicara dengan baik, ya musyawarah. Ini orang yang dari awal nyolot, masa mau dia gak dibalikin nyolot? Itu nggak tahu nama, itu nggak tahu aturan namanya. Ya, tapi di bagaimanapun kalau untuk pembenci ya tetap pembenci. Ya gitu, karena gimana pun ya, kalau biasanya itu yang keganggu, lahan basahnya terganggu ataupun yang terganggu ya, kalau meskipun istri kita terganggu ya kita pasarkan rezeki sama yang di atas gitu ya. Saya pun sedikit terpengaruh dengan kebijakan beliau ya, tapi ya apa ya, nikmatin saja, yakin rezeki dari yang lain. Nah sekarang, balik lagi. Lalu kenapa alasan aki-aki itu begitu nyolot? Nih ternyata ini jawabannya. Yuk kita lihat. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang
punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji Mana? Yang kemarin marah sama saya. Oh, Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, Pak Haji Mana. 90 juta ya? 90 juta. Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya. Nggak usah kerja. Gadis kakek berapa juta? 4 juta. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini. Cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidup ini. Bisa kawin deui. Oh ini sebelah lagi ruko ya 1 miliar setahun dapat lah. Alhamdulillah ya. Keren, mantap. Ya, ternyata aki-aki itu nyolot jelas sambannya terganggu, dia menyewa ke PJT dan dia sewain lagi ke orang, dan dengan nominal sangat wow, fantastik ya, dengan nominalnya gelo. Bayangin ya, itu dari yang Ratu Geprek ya, barusan kita dengar 90 juta setahun. Dia tinggal ongkang-ongkang. Ya kalau misalnya ke BCT-nya itu hanya bayar 2 juta 1 bulan, 1 tahun berarti 24 juta. Itu labanya udah berapa? Pegawai apapun kalah. Terus sekarang yang tadi itu nggak tahu yang dari apa ya, barusan lupa, yang 5 tahun 75 juta kali 1 tahun 75, dia udah kontrak 5 tahun, berarti nominalnya 325. Tambahin, buset, kerja apa? Wah, benar-benar semena-mena ya. Ternyata dia punya ilmu ya, di hukum dia malah mempermainkan hukum, dia yang melanggar hukum. Ya, mudah-mudahan, dan pasti nanti setelah ini akan terbongkar lagi. Saya yakin setelah ini pasti akan ada apa nih episode selanjutnya. Pasti episode selanjutnya PJT itu yang menyewakan lahan. Kenapa juga PJT menyewakan lahan? Ya, kalau saya tetap acungi jempol, gubernur harus seperti ini. Kalau tidak ada simanya, kalau tidak ada keberanian, kalau tidak jadi maung, kalau jadi kucing, ya udah. Orang-orang seperti ini akan terus ya mudah-mudahan yang dilakukan KDM terus berjalan, karena teman-teman bisa lihat ya di video-video Sabun, di video-video Esper Family Official, semua pembangunannya terus berjalan dengan lancar. Oke, sampai ini untuk episode bincang-bincang pertama di Esper Family Official. Sampai bertemu di video bincang-bincang selanjutnya. Hatur nuhun sudah selalu setia menonton video Esper Family Official. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.